Bab 401. Lamaran Wan Yanbei. Apa? Wan Yanbei mengira dia punya peluang untuk menang. Tapi dia tidak pernah menyangka akan ditolak oleh Sangguan Yunqing. Dia tidak mau menyerah. Kenapa, Nona Sangguan? Kenapa kamu tidak menyetujui lamaranku? Bukankah pangeran ini tidak cukup baik? Petik 2. Kamu punya pepatah di Daxia. Itu disebut pasangan yang sempurna. Raja Turki. Layak untuk memiliki kecantikan tiada taraf sepertimu. Kami jelas pasangan yang sempurna. Petik 2. Petik 2. Sangguan Yunqing tetap tenang di permukaan, tetapi mendengus dalam hatinya atas bualan Wan Yanbei. Jenius. Apakah orang seperti dia, Wan Yanbei, pantas menerima dua kata ini? Begitu memasuki gerbang kota, Wan Yanbei ini sengaja mempermainkannya dan ingin memeluknya serta memanfaatkannya. Kemudian sepanjang pertandingan, dia memandang dirinya sendiri dengan tatapan melirik. Perasaan itu sama menjijikkannya dengan ditatap oleh lalat kotor. Memikirkan hubungan kedua negara saat ini, dia telah menahannya dan tidak pernah mendapat serangan. Tanpa diduga, Wan Yanbei berani datang ke pintu untuk mengganggunya. Pertandingan yang bagus. Temperamen Sangguan Yunqing dingin dan dia berkata dengan tenang, menurutku tidak. Dan kamu, pangeran, bukan tipeku, jadi kami tidak mungkin melakukannya. Sebaiknya kamu kembali dan istirahat lebih awal. Sampai jumpa besok. Petik 2. Petik 2. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dengan acuh tak acuh dan berencana untuk kembali ke rumah. Saat ini, kelompok penjaga di belakang Wan Yanbei tidak senang. Mereka sangat marah hingga mulai berteriak dan mengumpat. Berani, lancang, ini adalah pangeran mulia kami. Disukai oleh pangeran Turki kami adalah berkah Anda di kehidupan sebelumnya. Baik atau buruk, ekspresi Wan Yanbei berubah jelek karena penolakan Sangguan Yunqing, dan matanya menjadi suram. Marah dan malu. Dia benar-benar meninggalkan kepura-puraan kasih sayang dan memperlihatkan taringnya yang ganas. Nona Sangguan. Aku tidak menyangka kamu akan begitu menyendiri. Tepat sekali. Aku suka orang yang menyendiri. Seperti ini hanya ketika kamu menaklukkan seorang wanita. Bisakah kamu merasa lebih berhasil? Aku tidak pernah bisa mendapatkan apa yang aku suka. Aku akan menikahimu. Pangeran Wanyan. Sangguan Yunqing berhenti dan balas menatap padanya dengan dingin. Tolong hargai dirimu sendiri. Wan Yanbei tertawa galak. Aku tidak takut memberitahumu bahwa kamu tidak berhak memilih pernikahan ini atau tidak. Apakah kamu masih ingin merampok seseorang? Nafas Sangguan Yunqing menjadi dingin. Dia bukanlah vas bunga, melainkan putri surga kebanggaan yang terkenal di ibu kota kekaisaran. Sebagai seorang wanita, tetapi dengan setengah tingkat budidaya seni bela diri, dia tidak takut berkelahi. Tidak, Wan Yanbei menggelengkan kepalanya dan langsung menatapnya dengan air liur di matanya. Pangeran ini tidak akan merampok siapapun. Namun, selama saya, sebagai seorang pangeran Turki, melamar Tuan Besar Xia dan menikahi Anda, dengan syarat pasukan Turki saya mundur dari perbatasan dan berjanji tidak akan pernah melakukannya, menyerang. Apakah menurutmu rajamu akan setuju? Apa? Sangguan Yunqing terkejut, penuh kebencian. Tanpa diduga, Wan Yanbei ini akan sangat tercela, mengancamnya dengan ini. Tapi meski begitu, ini memang ide yang bagus. Sejauh yang dia tahu, setelah Raja Turki yang baru menyapu bersih 18 suku dan mencapai penyatuan, dia diam-diam mengumpulkan ratusan ribu tentara elit di perbatasan Daxia. Hal ini secara halus disebut sebagai latihan. Namun siapapun yang memiliki pandangan tajam, termasuk pemimpin negara tersebut, dapat melihat bahwa Turki jelas tidak memiliki niat baik. Pertama, tempatkan pasukan di perbatasan. Lalu kirim utusan untuk menguji kekuatan Daxia. Begitu Daxia kalah atau menunjukkan kepengecutannya, saya khawatir elit Turki di luar perbatasan akan menyerbu perbatasan dengan pasukan. Bayangkan, dari sudut pandang pemimpin negara, mengorbankan anggota keluarga Anda yang kaya untuk menukar perdamaian abadi di perbatasan Daxia melalui pernikahan.
Tidak ada alasan untuk menolak kesepakatan ini. Dan dia, putri dari keluarga kaya, terlihat mulia. Tapi dalam perebutan kekuasaan antar negara, dia hanyalah pion. Hahaha. Saat ini, Wanyanbei tertawa tanpa malu-malu. Nona Sangguan. Pangeran ini berkata bahwa tidak ada yang tidak bisa aku dapatkan. Dan kamu tidak bisa lepas dari genggamanku. Petik 2. Mengatakan itu. Matanya dipenuhi air liur. Dan dia bergegas memeluk Sangguan Yunqing dengan tidak sabar. Tenggorokannya panas dan kering. Dan darah mengucur. Saat itu, boom, tiba-tiba. Aura menakutkan sekuat binatang raksasa yang terbangun tiba-tiba muncul dari halaman sebelah. Di saat yang sama, makhluk besar terbang. Apa? Wanyanbei terkejut. Dia dengan cepat melihat ke samping dengan panik. Tetapi terkejut menemukan ada batu yang terbang ke samping ke arahnya. Momentumnya sangat menakutkan. Hampir menghancurkan segalanya. Tidak, lindungi yang mulia pangeran. Petik 2 petik 2. Pada saat yang sama, para ahli dari misi Turki yang hadir mengambil tindakan satu demi satu. Mereka segera bergegas, menjaga Wanyanbei di belakang mereka, dan meninju pada saat yang bersamaan. Boom! Kekuatan gabungan semua orang juga sangat menakutkan. Langsung menghancurkan batu itu menjadi berkeping-keping di udara. Tetapi semua master tersandung dan mundur. Seolah-olah mereka sedang berjuang. Berani. Wanyanbei sangat marah. Menatap ke arah itu dan berteriak dengan marah. Saya seorang pangeran Turki. Siapapun yang berani membunuh saya sedang mencari kematian. Keluar dari sini. Petik 2. Sebuah suara keluar. Sosok itu terbang ke langit dan berdiri kokoh di dinding halaman. Matanya seterang obor. Wajahnya tegas. Dan dia mengenakan jubah tampan yang mengeluarkan suara berburu ditiup angin. Cahaya bulan menambahkan sedikit aura pembunuh dingin yang tak terlihat padanya. Itu adalah Qin Feng. Halaman tempat dia tinggal berada tepat di sebelah Sangguan Yunqing. Oleh karena itu, dia sudah mengetahui semua yang terjadi di sini sejak lama. Dan dia akhirnya muncul pada saat ini. Qin Feng. Sangguan Yunqing sedikit terkejut. Dia tidak menyangka Qin Feng akan mengambil tindakan saat ini untuk membantunya. Kamu bocah. Ini kamu lagi. Hidung Wanyanbei bengkok karena marah. Dan dia menatapnya dengan tajam dan berteriak. Kamu berani merusak perbuatan baikku. Percaya atau tidak, aku akan memastikan kamu tidak akan selamat malam ini. Qin Feng mendengus dingin dan berkata dengan nada menghina. Kamu adalah pangeran yang tidak berguna. Aku khawatir kamu tidak memenuhi syarat. Mencari kematian. Wanyanbei berkata dengan tatapan galak. Saya seorang pangeran Turki. Saya memimpin utusan kali ini untuk bersahabat dengan Daxia. Jika Anda menyerang pangeran ini, Anda mencoba membunuh saya dan dengan sengaja memprovokasi perkelahian. Petik 2. Saya ingin segera bertemu raja Anda. Dan saya ingin melaporkan Anda. Wanyan berkata. Dengan marah, Bei keluar dari identitasnya sebagai seorang pangeran dan menuduh Qin Feng membunuh sang pangeran. Dengan hubungan rumit antara Daxia dan Turki sekarang, kejahatan ini cukup untuk membuat mabuk. Bab 402 Dia adalah tunanganku. Mendengar ini, jantung Sangguan Yunqing berdebar kencang dan diam-diam dia berpikir itu tidak baik. Jika Wanyanbei, pangeran Turki, benar-benar melapor kepada penguasa Daxia, dan jika kejahatan ini dinyatakan bersalah, Qin Feng akan benar-benar mendapat masalah. Wanyanbei ini tercela. Qin Feng, dalam keputusasaan, Sangguan Yunqing segera berkata kepadanya dengan dingin, ini urusanku dan tidak ada hubungannya denganmu. Pergilah. Meskipun dia meremehkan Qin Feng sejak awal, tapi hari ini, Qin Feng berperang demi Daxia, berulang kali melakukan mukjizat, dan bahkan membunuh pendeta tinggi Turki. Bagaimanapun, dia punya kelebihan. Selain itu, dia tidak ingin Qin Feng terlibat atau bahkan hancur karena urusannya sendiri. Hehe, Wanyanbei juga tertawa sinis. Nak, apakah kamu mendengarku? Calon putriku, aku ingin kamu keluar dari sini. Menjauh dariku.
Jangan ganggu pangeran ini memasuki kamar pengantin terlebih dahulu. Petik 2. Kalau tidak, kamu pasti akan mati. Petik 2. Petik 2. Menghadapi keributan dan topi yang tak tertahankan ini, Qin Feng tidak takut sama sekali, tetapi mencibir. Benarkah? Jika Anda ingin bertemu dengan penguasa Daxia, saya juga ingin pergi bersama Anda. Ngomong-ngomong, izinkan saya memberitahu Tuhan. Sebagai seorang pangeran Turki, Anda menindas orang lain di tanah Daxia, dan kamu menghadapi Sangguan Yunqing. Kamu ingin melakukan sesuatu yang tidak senonoh. Perilakumu sama saja dengan tidak menganggap serius negaraku dan menyinggung otoritas negaraku. Saya khawatir Anda mungkin tidak hidup karena Anda telah kembali ke Turki. Kata-katanya yang arogan setajam tenda gandum yang ditusuk jarum dan membuat Wanyanbei tidak bisa berkata-kata saat itu juga. Kamu, dia tersentak marah. Matanya penuh amarah. Kamu bocah. Sepertinya kamu telah menjelaskan bahwa kamu ingin melawan pangeran ini. Nah, kamu punya nyali. Apapun yang kamu lakukan pada pangeran ini akan diabaikan. Tapi, pangeran ini harus menikahi Sangguan Yunqing, dan tidak ada yang bisa kamu lakukan untuk menghentikannya. Jika dia tidak bersalah membunuh Qin Feng, dia masih bisa mengajukan permintaan kepada penguasa Daxia sebagai pernikahan pangeran Turki. Ketika saatnya tiba, jika pemimpin negara gagal memberikan perlindungan yang cukup, dia akan dinikahkan. Hahaha, Qin Feng tertawa ketika mendengar ini. Maaf. Mimpimu ini mungkin menjadi kenyataan. Wah, apa maksudmu? Wanyanbei bertanya dengan marah. Kalau begitu dengarkan baik-baik. Setelah mengatakan itu, Qin Feng terbang turun dari dinding. Posturnya bebas dan mudah, seperti elang dewa yang turun dari langit. Dia jatuh di depan Sangguan Yunqing. Dan saat berikutnya, dia membuat gerakan yang menakjubkan. Di depan semua orang, dia secara terbuka memegang tangan Sangguan Yunqing dan berbicara dengan bangga. Sangguan Yunqing adalah tunanganku Qin Feng. Dia dan aku sudah lama bertunangan. Wanyanbei. Bahkan jika kamu seorang pangeran Turki, tidak mungkin merebut tunangan orang lain atas dasar pernikahan. Sebaliknya, kamu akan menjadi bahan tertawaan dan mempermalukan negara Turkimu. Begitu pernyataan ini keluar, seluruh penonton terkejut. Wanyanbei, yang telah menganggap Sangguan Yunqing sebagai orang yang ada di sakunya, langsung tercengang dan tercengang. Qin Feng, kamu, belum lagi yang lain. Bahkan Sangguan Yunqing pun terkejut. Dia memandang pria yang memegang tangannya dengan heran dengan matanya yang indah, dan hatinya bergetar hebat. Dia tidak menyangka Qin Feng akan melakukan ini. Dan Qin Feng tidak salah. Memang ada kontrak pernikahan antara dia dan Qin Feng. Sebelumnya, hanya karena dia tidak menyukai Qin Feng maka dia memutuskan pertunangan secara pribadi. Namun di permukaan, ternyata tidak. Saat ini, suasana hati Sangguan Yunqing sangat rumit. Di satu sisi, dia agak menentang Qin Feng. Dia tidak ingin pria yang memegang tangannya adalah Qin Feng. Tapi di sisi lain, entah kenapa, tapi aku merasa tangan pria ini sangat hangat, membuatku merasa sangat aman. Tampaknya selama dia berada di bawah kendali tangan besar Qin Feng, dia merasa nyaman dan tidak perlu takut. Dia tiba-tiba menjadi sangat bingung, tapi dia tetap membiarkannya memegang tangannya tanpa bersusah payah. Bagaimana mungkin? Wanyanbei kembali sadar dan berkata dengan marah, "Nak, kamu tidak bisa berbohong padaku. Apakah kamu pikir aku akan percaya kamu baru saja berbohong? Sudah kubilang, tidak mungkin. Jika kamu tidak percaya, kamu bisa memeriksanya." Qin Feng mengangkat bahu dengan acuh tak acuh. Di ibu kota kekaisaran ini, kamu dapat dengan mudah mengetahui tentang kontrak pernikahan antara Qin Feng dan Sangguan Yunqing. Banyak orang yang tahu bahwa bukan itu masalahnya. Ini bukan rahasia. Ini benar. Saat itu, dia bertunangan dengan Sangguan Yunqing. Tetapi Sangguan Yunqing menganggapnya sia-sia dan meremehkannya. Untuk memaksanya memutuskan pertunangan,
Dia bahkan secara terbuka mengadakan makan malam untuk mengumumkan hubungan mereka ke seluruh kota. Oleh karena itu, Qin Feng juga menjadi incaran semua tuan muda dari keluarga kaya. Hal ini pernah menjadi sensasi. Sialan. Mendengar ini, Wan Yanbei menjadi marah. Sejak dia memasuki kota dan melihat Sangguan Yunqing, dia kagum dan mendambakan kecantikan wanita yang tak tertandingi ini. Kecantikannya yang sebanding dengan seorang dewi sudah cukup untuk mencuri jiwa semua pria. Dia harus mendapatkan kecantikan seperti itu. Dan menggunakan alasan pernikahan untuk melamar penguasa Xia Agung juga merupakan cara yang paling sempurna. Tapi dia tidak menyangka bahwa wanita yang dia anggap sebagai hadiahnya sebenarnya bertunangan dengan bocah nakal seperti Qin Feng. Sungguh tidak masuk akal, Yang Mulia. Jika Anda mengerti bahwa orang-orang Anda dan keluar. Qin Feng menatap Wan Yanbei dengan cibiran di bibirnya. Gambaran tangan Sangguan Yunqing yang digenggam sangat menstimulasi saraf Wan Yanbei. Dia menjadi marah karena malu. Tetapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dia tidak bisa menelan nafas ini. Oke, nak. Kalau kamu punya nyali, tunggu saja aku. Besok adalah pertarungan. Jika kamu berani berpartisipasi, aku akan memotongmu menjadi beberapa bagian. Memotongmu dan memberikannya kepada anjing. Saat kamu mati, bagaimanapun juga, Sangguan Yunqing tetaplah pangeranku. Dan aku masih bisa membalaskan dendam Tuan Wu. Ayo pergi. Wan Yanbei yang marah pergi dengan marah bersama sekelompok pria yang membawa hadiah pertunangan. Dia menyimpan dendam dan memutuskan untuk membiarkan Qin Feng mati tanpa tempat pemakaman di pertempuran besok. Tidak pernah ada sesuatu pun yang tidak bisa dia dapatkan. Wanita ini, Sangguan Yunqing, hanya bisa menjadi milik Wan Yanbei miliknya. Melihat mundurnya Wan Yanbei yang memalukan, suasana hati Sangguan Yunqing masih belum bisa tenang untuk waktu yang lama. Pertunangan dengan Qin Feng selalu menjadi hal tabu yang tidak ingin dia sebutkan. Karena dia sama sekali tidak menyukai Qin Feng. Tanpa diduga, alasan mengapa dia melarikan diri hari ini adalah karena Qin Feng, yang pernah dia anggap remeh, datang menyelamatkannya. Menggunakan kontrak pertunangan yang sama yang dia bersumpah untuk tidak mendengarkannya lagi sebagai alasannya. Ironis sekali, pada saat ini, suara samar Qin Feng terdengar di telinganya. Bisakah kamu melepaskanku? Nona Sangguan. Bab 403 pertarungan dimulai. Sangguan Yunqing tiba-tiba tersadar. Dan kemudian menyadari bahwa dia tanpa sadar telah memegang erat tangan Qin Feng karena pikirannya yang bingung. Telapak tangan mereka berdua bahkan licin karena keringat. Sangat intim. Pipinya. Yang seputih salju. Tiba-tiba terasa panas untuk pertama kalinya dalam sejarah. Dan dia segera melepaskannya. Dia selalu bersikap dingin dan menyendiri. Sombong dan sombong. Tetapi wajahnya yang tersipu dan malu pada saat ini sangat memikat. Seolah-olah itu adalah pemandangan besar yang dapat menimbulkan rasa gatal di hati orang-orang. Ahem. Dia terbatuk 2 kali. Memandang Qin Feng berpura-pura tenang. Dan melanjutkan, apakah kamu serius dengan apa yang baru saja kamu katakan? Apa? Qin Feng tampak acuh tak acuh dan bertanya. Itu saja. Kamu bilang aku tunanganmu. Apakah itu sebuah alasan? Atau apakah kamu benar-benar masih menganggapku sebagai tunanganmu sampai sekarang? Dia mencoba yang terbaik untuk kembali ke sikap acuh tak acuh seperti biasanya. Tapi suaranya tetap tenang sedikit aneh dan tidak wajar. Bagaimana menurutmu? Qin Feng berkata tanpa ekspresi. Jika kamu tidak mengatakan itu, bagaimana kamu bisa mengirim Wan Yanbei pergi? Selain itu, aku sudah mengatakan bahwa aku tidak tertarik padamu. Menatapnya dengan acuh tak acuh. Benar-benar tidak ada emosi di matanya. Dan suhu tubuhnya dingin. Sangguan Yunqing diam-diam merasa kesal. Penuh kebencian. Tuan muda Longmen yang terkenal dan penyendiri terkenal di seluruh Jiushu. Dia sombong dan sombong. Jadi dia tidak menganggapnya serius. Tanpa diduga. Sekarang bahkan Qin Feng, yang pernah dia anggap remeh dan bahkan dianggap sebagai debu, benar-benar tidak tergerak olehnya.
Dia bahkan begitu acuh tak acuh padanya. Seolah dia seringan debu. Hal ini sangat mempengaruhi kesombongannya dan tiba-tiba membuatnya sangat tidak bahagia. Dia mendengus dingin dan berkata dengan nada tidak senang. Kalau begitu, apa yang kamu lakukan untuk membantuku? Aku, Sangguan Yunqing, bukan vas bunga. Aku bisa menangani adegan kecil ini. Siapa yang menginginkanmu? Apakah kamu ikut campur dalam urusanmu sendiri? Kamu salah paham. Qin Feng berkata dengan tenang. Aku tidak punya waktu untuk mengurus urusanmu. Tetapi kamu memprovokasi seekor lalat menjengkelkan yang berdengung di sampingku di tengah malam dan menggangguku. Pergi tidur. Saya merasa kesal. Jadi saya hanya ingin menyingkirkan lalat. Setelah mengatakan itu, Qin Feng tidak melihatnya lagi dan berjalan ke dinding. Dia menghindar dan kembali ke pintu berikutnya. Kamu, Sangguan Yunqing sangat marah dengan sikapnya. Dia sangat marah. Tapi dia tidak punya tempat untuk melepaskannya. Sungguh, meski pernah memandang rendah dan bahkan menganggap pria ini sebagai semut. Meski kini sudah sejahtera. Mulutnya yang tak kenal ampun masih tetap menjengkelkan seperti biasanya. Menjijikkan sekali. Keesokan harinya. Lokasi pertarungan berada di sebuah lembah besar di pinggiran ibu kota kekaisaran. Banyak keluarga kaya dan orang biasa dari ibu kota kekaisaran mengejarnya. Ingin menyaksikan pertemuan seni bela diri terpenting hari ini. Di saat yang sama, banyak komandan perang dan jenderal dari Daxia datang hari ini untuk menyaksikan pertempuran. Tak lama kemudian, kedua belah pihak memasuki tempat tersebut. Gemuruh, diiringi getaran menakjubkan di tanah. Sekelompok 3.000 kavaleri lapis baja emas berbaris ke lembah dengan tertib. Seperti serigala dan harimau. Pembunuh. Begitu dia muncul di atas panggung. Dia sepertinya membawa aura pembunuh ribuan mil jauhnya ke padang rumput. Pemimpinnya adalah Wan Yanbei, Pangeran Turki. Dia duduk di punggung kuda yang berkeringat. Mengenakan jubah besar dan pedang tergantung di pinggangnya. Qin Feng dan Sangguan Yunqing juga memasuki tempat tersebut. Melihat Wan Yanbei dari jauh. Seperti kata pepatah, musuh akan iri saat bertemu. Tadi malam, Wan Yanbei pergi melamar Sangguan Yunqing setelah ditolak. Dia menjadi marah dan memaksanya menikah dengannya. Sayangnya, semua hal baik dirusak oleh Qin Feng. Wan Yanbei tidak bisa menelan nafas ini. Dan dia sangat marah hingga dia tidak bisa tidur sepanjang malam. Saat menunggang kuda, dia menatap Qin Feng. Matanya penuh kekesalan. Seolah sedang melihat musuh yang membunuh ayahnya. Kamu bocah. Akhirnya tiba waktunya untuk bertarung. Kamu adalah musuh pangeranku di setiap langkah. Dan aku tidak bisa mengampuni kamu. Hari ini adalah hari kematianmu. Petik 2. Dan langsung membalas. Kekuatan bukanlah kepura-puraan. Hanya anak nakal yang berpura-pura. Apa yang Anda katakan cukup kuat. Tapi saya tidak tahu apakah fondasi Anda cukup kuat. Berhentilah bicara omong kosong dan lihat hasil nyata di atas ring. Sialan. Wan Yanbei sangat marah sampai kepalanya dipenuhi asap. Tinjunya hampir hancur. Dan dia mengertakkan gigi karena kebencian. Nak, jika kamu terus berbicara bahkan ketika kamu akan mati, aku akan membuatmu membayar harganya. Dengarkan, hari ini adalah pertarungan seni bela diri. Dibagi menjadi pertarungan individu dan pertarungan tim. Pertempuran individu adalah masing-masing dari kedua negara kita akan memiliki 10 individu lawan pertarungan. Semua orang tidak bisa tidak melihat baju besi emas yang mempesona dan kavaleri elit pembunuh di belakang Wan Yanbei. Mata mereka secara bertahap menunjukkan ketakutan. Kavaleri emas. Seluruh dunia tahu bahwa tim elit ini adalah kartu truf kerajaan Turki. Belum lama ini, mereka masih membunuh dan berlari kencang di padang rumput Turki. Membunuh segala arah. Dengan kekuatan mematahkan bambu. Mereka secara brutal menindas 18 suku Turki dan mencapai penyatuan Turki yang sebenarnya di abad yang lalu. Kemanapun kuku besi itu mencapai, tidak ada sehelai rumput pun yang tumbuh. Ini yang terbaik dari yang terbaik. Yang terbaik dari yang terbaik.
Selain kekuatan tempur yang menakjubkan dan menakutkan dari kavaleri lapis baja emas ini, kelompok orang yang makan daging sapi dan kambing sepanjang tahun ini sangatlah tangguh. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa jika kekuatannya seimbang, saya khawatir tidak ada tim elit di Daxia yang dapat mengalahkan kavaleri yang ganas dan kuat ini. Namun, banyak komandan dan jenderal Departemen Perang yang hadir tidak khawatir, dan bahkan banyak yang bersuka cita atas kemalangan tersebut. Semuanya bermula dari kecemburuan. Para komandan dan jenderal ini memperoleh kekuatan dan kehidupan mereka dengan bertempur di medan perang selama bertahun-tahun, mencapai prestasi, dan memperoleh kehidupan mereka. Tapi bagaimana dengan Qin Feng? Anak ini tidak pernah memimpin pasukan berperang, apalagi mencapai prestasi luar biasa di medan perang. Tapi begitu saja, dia mampu maju jauh dengan kecepatan yang mengerikan. Dan dia sejajar dengan jenderal seperti mereka, dan bahkan melampaui mereka. Bagi kelompok pejuang ini, tentu saja mereka tidak bisa menerima hal seperti itu. Oleh karena itu, sejak Qin Feng dikanonisasi sebagai Dewa Perang Zhongzhou, semua jenderal di pemerintahan dan masyarakat tidak puas, dan menganggap Qin Feng sebagai duri di sisi mereka dan duri di daging mereka. Jika Qin Feng kalah hari ini, itu akan lebih baik. Bagaimanapun, Qin Feng bertanggung jawab atas pertukaran ini dengan misi Turki. Jika kalah, mereka bisa membuat keributan besar, mengambil kesempatan untuk memakzulkan, dan menendang orang ini dari jabatannya yang tinggi. Biarkan dia jatuh ke dalam lumpur. Itu akan luar biasa. Dong, dong, dong. Segera, tabuhan genderang dengan cepat dimulai, bergema di seluruh lembah. Di bawah tatapan penuh harap semua orang, kompetisi seni bela diri akan segera dimulai. Bab 404 Kemenangan pertama Sangguan Yunxing. Tak lama kemudian, wasit naik ke atas panggung. Selanjutnya, mari kita bertarung secara pribadi dalam kompetisi seni bela diri antara kedua negara. Satu-satunya perbedaan adalah pemenangnya. Tidak peduli hidup atau mati. Petik 2. Tanda seru. Ini adalah permainan antar negara. Terlepas dari menang atau kalahnya. Ini terkait dengan martabat dan keagungan negara yang melatar belakanginya. Oleh karena itu, game ini sangat penting, tapi juga sangat kejam. Baler galak. Pada saat ini, Pangeran Turki menunjuk kering dengan cambuknya dan berteriak, "Kamu akan menjadi yang pertama bertarung. Kamu harus memenangkan pertandingan pertama untuk meningkatkan moral orang Turki kita." "Ya," kata suara itu. Luo, seorang pria bertubuh besar dengan punggung yang kuat dan punggung yang kuat keluar dari barisan misi Turki. Tubuh pria besar itu ditutupi dengan baju besi-besi. Ototnya menonjol. Dan energi serta darahnya kuat. Seperti binatang buas. Yang lebih menakutkan lagi adalah di tangannya. Dia sebenarnya memegang kapak dua tangan yang besar dan mencengangkan, yang terlihat seperti batu kilangan besar. Berat, tajam, dan mematikan. Mampu memegang kapak raksasa yang begitu menakjubkan menunjukkan bahwa kekuatan balak sungguh mencengangkan dan sulit untuk dihadapi. "Siapa lawanku?" Di atas ring, Bale memanggul kapak raksasa itu dengan ganas dan berteriak dengan arogan ke arah Daxia di antara penonton. "Jika kamu tidak takut mati, naik saja ke sini dan lihat bagaimana aku bisa membunuhnya dengan kapak." Terbelah menjadi dua. Hahaha. Dihadapkan pada provokasi arogan seperti itu, ditambah dengan momentum baler yang ganas dan mengejutkan, serta kapak raksasa yang menakutkan, kebanyakan orang akan ketakutan setengah mati. "Aku datang," terdengar teriakan. Dan kecantikan tiada taraf dalam pakaian putih dengan temperamen dingin dan rambut panjang seperti air terjun keluar dari kerumunan. Itu adalah Sangguan Yunxing. Di hadapan semua orang, dia mengambil inisiatif untuk memimpin dan naik panggung untuk melawan Balemeng. Hahaha, melihat Sangguan Yunxing, Bale tiba-tiba tertawa dengan jijik. "Jadi itu kamu, jalang kecil. Sebagai seorang wanita, pergilah bermain piano dan bermain catur. Kamu gadis yang berkulit tipis."
Bagaimana kamu bisa menanggungnya? Ini pukulan dariku. Jaga kebersihan mulutmu. Sangguan Yunqing menatapnya dengan mata dingin dan berkata dengan suara dingin. Jika kamu mengira aku hanya bisa bermain piano dan catur, maka salah. Dan itu akan memakan biaya kamu hidupmu. Nadanya besar sekali. Izinkan aku datang dan menemuimu. Setelah mengatakan ini, mata Baler membelalak dan dia meraung. Boom! Energi yang kuat berubah menjadi hembusan angin tingkat 8 dan keluar dari tubuhnya yang kuat. Seperti gelombang besar, ia mengguncang seluruh tempat. Segera, dia mengayunkan kapak raksasa dan bergegas menuju Sangguan Yunqing sambil mengaum. Ciptakan dunia, kapak yang menakutkan jatuh dari langit. Ya Tuhan, dia sebenarnya Wuhou setengah langkah. Terlalu menakutkan. Orang ini sepertinya sulit untuk dihadapi. Petik 2. Melihat adegan berbahaya ini, semua penonton tertawa terbahak-bahak seruan. Baler Meng ini terlalu kuat. Terutama kapak menakutkan di tangannya. Yang jauh lebih besar dari Sangguan Yunqing. Namun sebagai perbandingan, Sangguan Yunqing hanyalah seorang wanita. Dengan sosok halus dan kulit serta daging tipis. Belum lagi bertarung melawannya. Jika dia tergores sedikit saja, aku khawatir kecantikan tiada taraf ini akan berakhir dengan akhir yang tragis. Pada saat yang sama, Qin Feng juga memperhatikan situasi di medan perang. Berbeda dengan yang lain, meskipun dia dan Sangguan Yunqing agak berselisih satu sama lain dan bahkan tidak menyukai satu sama lain, dia tetap mengetahui kekuatan gadis cantik dari ibu kota kekaisaran ini. Baler Meng ini setengah langkah dari kekuatan Wuhou. Begitu pula dia. Meskipun Baler Meng tampak lebih kuat dan menakutkan, Sangguan Yunqing juga lebih ringan. Untuk menghadapi pria sebesar itu tanpa kekuatan kasar, yang perlu Anda lakukan hanyalah mencari kekurangannya dan menyerang dengan satu pukulan. Dia merasa bahwa Sangguan Yunqing memiliki peluang menang yang lebih baik. Tentu saja, menghadapi kapak menakutkan Baler Meng yang jatuh dari langit. Meskipun Sangguan Yunqing bertubuh ramping dan kecil, dia tidak menunjukkan rasa takut, dan matanya yang dingin bersinar terang. Boom! Petik 2. Kapak Baler yang menakutkan jatuh dari langit seperti batu kilangan dan menghantam tanah dengan keras. Seluruh arena bergetar hebat, dan retakan menyebar. Asap dan debu mengepul. Hahaha. Baler tertawa liar dan secara provokatif berkata, lihat. Gadis kecil yang melebih-lebihkan kemampuannya sendiri bahkan tidak bisa menahan kapakku. Dia sudah dipotong menjadi 2 bagian. Jatuh. Aku melihat siluet putih tiba-tiba melayang keluar dari asap yang mengepul. Seperti angin. Seperti kilat. Cepat berlalu. Apa? Baler terkejut dan segera menoleh ke belakang. Hanya untuk menemukan bahwa Sangguan Yunqing tidak terluka dan baik-baik saja. Dan muncul di belakangnya. Hei, gadis kecil. Kamu lari dengan sangat cepat. Bermainlah denganku lagi. Baler Meng sama sekali tidak menganggap serius Sangguan Yunqing. Dia mengeluarkan kapak dari celah. Berbalik dan menyerang lagi. Boom, boom, boom. Saat kapak besarnya yang menakutkan menghantam satu demi satu, seluruh arena dipenuhi lubang dan retakan. Namun, Sangguan Yunqing menggunakan keunggulan ukuran tubuhnya untuk berulang kali menghindari kapak mematikan itu. Cerdas dan bebas. Seperti makhluk abadi di Ling Chen. Sialan. Balak geram. Terengah-engah karena kelelahan. Seperti banteng yang lelah namun marah. Melolong dan menebas dengan kapak lagi. Dasar jalang. Aku tidak menyangka kamu begitu licik. Petik 2. Penciptaan dunia. Sangguan Yunqing pindah. Kilatan muncul di matanya yang indah. Kali ini dia tidak mundur. Malah bergegas menuju kapak. Di saat yang sama. Cabut pedangmu. Kiang. Meskipun dia wanita yang lemah, dia memegang pedang panjang di tangannya dan mampu menahan kapak ganas balak. Ini adalah taktik Sangguan Yunqing. Dia sudah berjalan begitu lama, dan Baler Meng kelelahan. Kecepatan dan kekuatan sangat berkurang. Dia dapat dengan mudah menolak kekuatan yang dia tidak berani tanggung dengan mudah. Kamu dikalahkan. Setelah mengatakan ini,
Sangguan Yunqing menghunus pedangnya seperti angin lagi. Cua, cahaya dingin yang tajam langsung mematahkan tendon baler. Kapak yang berat itu juga jatuh dengan keras. Ah! Teriak Bale sambil memegangi pergelangan tangannya yang berdarah. Dan berlutut di atas ring kesakitan. Akui kalah atau tidak, Sangguan Yunqing mengarahkan ujung pedangnya ke arahnya. Dengan sepasang mata yang mendebarkan menunjukkan sikap dingin dan sikap acuh tak acuh dari lubuk hatinya. Ah! Jangan bunuh aku. Aku menyerah. Aku menyerah. Bibi, kamu menang. Bale begitu galak hingga dia tidak bisa memegang kapak dan kehilangan kemampuan bertarungnya setelah tendon tangannya rusak. Karena terkejut, dia langsung menyerah dan memohon belas kasihan. Di game pertama, Sangguan Yunqing menang. Seluruh penonton dipenuhi dengan kegembiraan dan bersorak. Oke, bagus sekali. Dia memang wanita tercantik di ibu kota kekaisaran kita. Di tengah sorak-sorai, Sangguan Yunqing dengan anggun menyarungkan pedangnya dan berjalan keluar ring dengan tenang dan berani. Ribuan orang tertarik padanya. Dan pemandangannya tak tertandingi. Bab 405. Di balik gerbang. Balermeng, ya Tuhan. Obati lukanya dengan cepat. Ada kepanikan di pihak misi Turki. Dan orang-orang buru-buru naik ke panggung untuk mengangkat Balmeng yang terluka. Pertempuran pertama dikalahkan. Semangat kerja secara alami berkurang. Dan semua orang terpukul parah. Tapi selain itu, Pangeran Turki Wanyanbei, yang duduk di meja tamu kehormatan, tidak menunjukkan kemarahan atau kekecewaan karena dia sudah terpesona dengan apa yang dia tonton. Wajahnya terobsesi, matanya penuh air liur, dan tatapannya yang bersemangat selalu tertuju pada Sangguan Yunqing, dan dia tidak bisa menahan perasaan panas. Sungguh mengejutkan, di luar dugaan. Si cantik cilik ini tidak hanya pandai bermain catur dan piano, tapi dia juga sangat jagoan dalam seni bela diri. Jenius. Kecantikan kecil ini sungguh jenius yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dibandingkan dengan dia, semua wanita Turki dari negaranya yang pernah dia lihat dan mainkan sebelumnya semuanya vulgar dan vulgar. Tidak ada yang bisa menandingi Sangguan Yunqing. Bahkan jika semua keindahan di kerajaan Turki dijumlahkan, itu bahkan tidak sebagus jari Sangguan Yunqing. Pada saat ini, mata Wanyanbei menjadi lebih tajam dan dia siap untuk bergerak. Wanita ini, Wanyanbei, pasti akan puas. Inilah takdirnya yang sebenarnya. Hasil kemenangan pertama tidak mengejutkan Qin Feng. Dia masih mengetahui kekuatan Sangguan Yunqing. Bagaimanapun juga, dia adalah putri manis surga. Selanjutnya, game kedua segera tiba. Kali ini Qin Feng memutuskan untuk bermain sendiri. Terus berjalan lancar. Dan biarkan Daxia menang sepenuhnya. Dia ingin para pencuri Turki menderita kekalahan telak. Jangan pernah berpikir untuk memenangkan satu ronde. Tendang. Tapi pada saat ini, seorang dewasa berpakaian mewah dengan cepat bergegas ke sisi Qin Feng. Utusan Kekaisaran. Tunggu. Dewa Perang. Dia menghentikan Qin Feng. Dalam pertempuran pribadi berikutnya, sebaiknya kamu tidak berpartisipasi di dalamnya. Oh, Qin Feng penasaran. Mengapa? Menteri Kekaisaran datang dan menurunkan suaranya kepadanya. Seseorang berkata, yang tidak diketahui oleh Dewa Perang adalah bahwa 8 tempat di ring orang ini telah dipesan. Ayah dan kakek mereka semuanya adalah komandan, jenderal, dan Dewa Perang Daxia. Oleh karena itu, saya ingin ambil kesempatan ini untuk naik panggung dan bertarung, memenangkan penghargaan, mendapatkan eksploitasi militer, dan menerima hadiah dan promosi di masa depan. Setelah mendengar ini, Qin Feng tidak berdaya, tetapi tidak ada apa-apa, dia bisa melakukannya. Namun, jika 8 orang ini benar-benar mumpuni dan mampu meraih kehormatan bagi Daxia, bukan tidak mungkin. Tidak tahu seberapa kuatnya. Panggil mereka. Aku ingin melihatnya, kata Qin Feng. Mudah untuk mengatakannya. Jadi, utusan kekaisaran melambaikan tangannya tidak jauh dari sana. Dan segera, sekelompok anak muda datang dengan sikap arogan.
Totalnya 8 orang. Mereka semua adalah ratu para jenderal. Mereka semua mengenakan pakaian mewah dan memiliki aura yang agung. Menurut aturan, ketika mereka bertemu Qin Feng, Dewa Perang Zhongzhu, mereka harus memberi hormat dan menyapa. Tapi mereka sangat arogan. Mereka hanya menatap Qin Feng dengan tatapan jijik. Jelas tidak menganggapnya serius. Saat ini, Qin Feng baru berusia awal 20-an dan telah dianugerahi gelar Jenderal Naga Bintang 3 dan telah menjadi Dewa Perang di Zhongzhu. Kecepatan promosi seperti ini terlalu cepat dan membuat orang iri. Para jenderal ini bahkan beberapa tahun lebih tua dari Qin Feng. Tetapi pencapaian mereka tidak setengah dari Qin Feng. Jadi mereka secara alami tidak yakin. Awalnya, Qin Feng berpikir bahwa jika para jenderal dan para jenderal ini memiliki kekuatan yang kuat, akan menjadi ide yang baik untuk berkuasa. Namun nampaknya mereka hanyalah sekelompok nenek moyang dan playboy generasi kedua yang nakal. Dan tidak satu pun dari mereka yang memiliki temperamen seorang master. Alis Qin Feng berkerut. Kultivasi dan kondisi seperti apa yang kalian semua miliki? Bisakah kalian menang di lapangan? Begitu kata-kata ini keluar, 8 murid umum ini merasa telah ditanyai. Dan mereka semua merasa tidak bahagia. Apa maksudmu? Kultivasi macam apa yang perlu saya beritahukan kepada Anda? Benar. Anda benar-benar seekor anjing yang mencoba ikut campur dalam urusan orang lain. Hebat hanya karena Anda menjadi dewa perang di Zhongzhu. Anda tidak memimpin pasukan apapun. Anda tidak berperang. Dan Anda tidak mencapai prestasi apapun di medan perang. Mengapa Anda menjadi dewa perang? Dan mengapa Anda memerintah kami di sekitar sini? Petik 2. Petik 2. Hah, Qin Feng menatap anak-anak muda nakal ini. Di belakang gerbang. Dia berkata dengan dingin. Jangan salah paham. Aku melakukan ini demi kebaikanmu sendiri. Duel ini hanya melibatkan kemenangan atau kekalahan. Terlepas dari hidup atau mati. Jika kamu tidak pandai bela diri dan mati di atas ring, aku hanya meminta ayahmu untuk tidak merepotkanku. Ini tentang kehormatan negara kita dan negara kita. Ini bukan permainan. Dan ini bukan ladang penyepuhanmu. Tepat. Para jenderal dan murid meremehkan dan tidak bisa mendengarkan sama sekali. Dan kata-kata mereka bahkan lebih tidak menyenangkan. Jangan datang ke sini. Ambil bulu ayam sebagai anak panah. Kami berdelapan telah ditunjuk. Ini adalah kesempatan yang pantas kami dapatkan. Top. Bahkan jika kamu dia adalah dewa perang di Zhongzhu. Jadi dia harus patuh dan melaksanakan perintahnya. Mengapa ada begitu banyak omong kosong? Lupakan saja. Ayo lanjutkan dan raih beberapa prestasi. Lagi pula, ini teman-teman sangat nakal, tidak berdiskusi dengan Qin Feng sama sekali. Saling berpelukan, dan memasuki tempat tersebut sambil berteriak. Hei, Qin Feng menghela nafas pelan. Tak disangka, acara yang ia pimpin sepenuhnya ini, diganggu oleh sekelompok orang bodoh seperti itu. Padahal ia tidak ingin berkata apa-apa. Tidak apa-apa jika Anda menang. Tetapi jika Anda kalah, situasi hebat ini akan hancur. Dan bahkan bisa menyebabkan kekalahan yang tak terbayangkan. Ketika saatnya tiba, bukankah dia, sang bos, yang akan disalahkan? Tidak jauh dari situ. Sangguan Yunxing juga memperhatikan situasi di pihak Qin Feng. Melihat desahan leluhur kedua dan Qin Feng yang keren yang hendak naik ke panggung. Dia sangat pintar sehingga dia sudah membayangkan apa yang sedang terjadi. Dia juga melihat ketidakberdayaan Qin Feng. Namun hal semacam ini tidak dapat dijelaskan dengan jelas dalam beberapa kata. Dan bahkan dia, penanggung jawabnya, tidak dapat berbuat apa-apa. Ambil satu langkah pada satu waktu. Dong dong dong. Genderang yang keras ditabuh. Dan pertarungan pribadi kedua dimulai. Orang Turki adalah orang pertama yang naik ke panggung. Itu adalah pria berkulit gelap, membawa gada, dengan energi dan darah yang kuat, dan matanya sama ganasnya dengan serigala liar. Bersiaplah dan bersemangat untuk mencobanya. Pemain dari sisi Daxia juga muncul di atas panggung. Dia adalah salah satu dari 8 pesolek.
Dia memiliki ekspresi arogan dan sikap agung. Dia bahkan tidak memperhatikan Master Turki di seberangnya. Seolah-olah dia bertekad untuk menang. Permainan dimulai. Anjing Turki. Izinkan aku menggunakanmu sebagai batu loncatan bagiku untuk mencapai prestasi besar. Petik 2. Lakukan gerakannya. Terjadi ledakan tembakan. Tariannya mempesona. Dan momentumnya cukup kuat. Orang Turki itu mencibir dan berkata dengan nada menghina. Ini benar-benar konyol. Orang tidak berguna yang tidak menunjukkan apa-apa tidak layak menjadi lawanku. Tombak pemuda keren itu mengenai kakinya. Bang! Playboy itu jatuh ke tanah. Segera setelah itu, orang-orang Turki menjadi kejam dan tanpa ampun. Mereka mengayunkan tongkat dan meledakkannya. Bang bang bang. Postur itu seperti memukul karung pasir. Raungan tragis bergema di seluruh penonton.